Baik, talk show hari ini nanti tentunya akan dihadiri oleh pakar ahli dari anggota KPU Provinsi Jawa Timur. Talk show kali ini nanti bertemakan Bincang Hangat Demokrasi Sentuh Nurani Anak Negeri. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu wali murid, dan Bapak Ibu pendamping yang telah setia ada di Zoom ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dengan tidak mengurangi rasa hormat pada saat acara berlangsung, kami mohon kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan mic dan tetap mengaktifkan kamera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Batu, Bapak Anto Dwi Cahyono SPD MM, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Wiwi Sugiyarti MPD, Bidang Kesiswaan, Ibu Eni Fahrijah MPD, Bidang Humas, Ibu Dr. Anda Wahyu Tri Andayani, dan Bidang Sarpras Bapak Muhammad Saheri SPD. Yang saya hormati juga Ibu Rohani SPIMP sebagai narasumber dari anggota KPU Provinsi Jawa Timur. Ibu Sinarah Fatimah SPD MSI sebagai moderator. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru dan tenaga administrasi SMA Negeri 2 Batu, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Wali Murid kelas 11 SMA Negeri 2 Batu, serta para siswa kelas 11 mulai 11.1 sampai 11.10 SMA Negeri 2 Batu yang kami banggakan, dan seluruh tamu undangan yang telah hadir pada acara pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita bisa hadir pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kita berdoa, semoga kita semua dan keluarga Indonesia juga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berikutnya, tak lupa kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para tamu undangan dan segenap hadirin yang sudah berkenan hadir dalam room Zoom ini, meluangkan waktu di sela kesibukan panjenengan semua untuk mengikuti rangkaian acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu talk show kelas 11 SMA Negeri 2 Batu, pada hari ini Rabu 27 Juli 2022 dengan tema Bincang Hangat Demokrasi Sentuh Nurani Anak Negeri. Perkenalkan, saya Wilujeng Ari Andianingrum sebagai pembawa acara pada hari ini, yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir nanti. Tidak bosan-bosannya saya sampaikan kepada seluruh hadirin untuk diharapkan tetap mengaktifkan kamera dan juga menonaktifkan suara selama acara berlangsung. Baik, sebelum saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, saya ingin mendengar semangat yang luar biasa dari siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 2 Batu, profil pelajar Pancasila, nanti kita bareng-bareng ya. Profil pelajar Pancasila, mungkin pakai gerakan. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Oke, aplaus untuk semuanya, luar biasa. Seluruh siswa-siswi dan hadirin masih ingat ya bagaimana profil pelajar Pancasila itu. Baiklah, selanjutnya perkenankanlah saya untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SMA Negeri 2 Batu, yang keempat talk show tentang suara demokrasi dengan narasumber yang akan dipandu oleh moderator sekaligus tanya jawab. Yang kelima doa penutup dan yang keenam adalah penutup. Baik, acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan Al-Fatihah dalam hati bagi yang beragama Muslim agar acara kita hari ini diberikan kelancaran. Al-Fatihah.
Amin. Terima kasih atas pembacaan doanya. Acara berikutnya adalah menyanyikan dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menyanyikan di kelas masing-masing dengan tetap membuka kamera dan menonaktifkan suara. Hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Berikutnya adalah menyanyikan Mars Audams. Seluruh hadirin dimohon kembali berdiri. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMA Negeri 2 Batu kepada yang terhormat Bapak Anto Dwi Cahyono SPD MM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Rohani,
Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, mantan Ketua KPU Kota Batu, Bapak Ibu Komite yang berkenan hadir, orang tua, wali murid yang berkenan hadir di sini, juga tadi ada dari SMA 11 Samarinda yang berkenan masuk di Zoom, dan anak-anak sekalian kelas 11 yang sangat kami banggakan. Pertama, mari kita sampaikan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir di Zoom dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema demokrasi. Tentu ini adalah hari yang pertama dilakukan untuk tema berikut, khususnya untuk kelas 11 ini adalah proyek yang keempat. Dan tentu dari segi tema ini sangat urgent sekali, nanti berkaitan dengan kegiatan pemilihan Ketua OSIS dan MPK Angkatan 25 tahun 2022-2023. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan, teman-teman proyek, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan tim proyek khususnya yang telah bekerja sampai malam untuk lancarnya acara ini. Tentu perlu diberikan apresiasi juga anak-anak sekalian yang mengikuti acara ini. Moga-moga kegiatan ini membawa berkah, manfaat, dan tentunya masih kita ingat bahwa di kurikulum Merdeka ini 30% proses pembelajaran adalah kegiatan proyek, yang salah satunya adalah dilaksanakan pada seminggu ini. Tahun ini kita mengadopsi, merubah cara baru, ini setiap minggu di akhir bulan perlu diadakan kegiatan proyek, sehingga nanti sampai 1 tahun untuk kelas 11 mengalami 2 buah proyek. Moga-moga kegiatan ini sekali lagi membawa manfaat. Demokrasi itu penting, tentu akan kita lakukan. Kita sudah tahu mulai dari pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, bahkan sampai kepada lurah di lingkungan sekolah, kepada ketua kelas, wakil kepala sekolah, kita lakukan secara demokratis. Demokratis ini penting, jadi bagian mendapatkan aspirasi setiap anggota sehingga bisa berperan di mana saja posisinya. Mereka bisa berperan, bersuara untuk kemajuan bersama. Sekali lagi, musyawarah mufakat adalah bagian dari demokrasi untuk mengambil, memutuskan, memusyawarahkan sebuah kebijakan, keputusan yang diambil secara bersama-sama. Tentu demokrasi melihat situasi dan kondisi. Dalam keadaan normal, itu kita bisa lakukan dengan baik. Tapi jika dalam keadaan darurat, maka keputusan tercepatlah yang harus diambil. Misalkan keadaan bencana, nah tidak perlu didemokrasikan, tapi perlu segera diambil langkah sehingga penanganan bisa cepat. Nah, hal-hal seperti itu merupakan pertimbangan dari anak-anak sekalian untuk nanti bisa mengambil sikap dalam organisasi sekolah, khususnya di OSIS atau bahkan di pengurus kelas. Saya kira cukup sambutan saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala kerjasamanya. Moga-moga proyek keempat ini berlangsung dengan lancar sampai akhir kegiatan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian juga Baik, terima kasih. Baik, jangan lupa nanti para wali murid, guru, dan juga siswa terlibat aktif dalam pertanyaan ya, begitu. Baik, kita akan berbincang hangat, berbincang santai yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Sinaroh Fatimah, SPD MSI. Beliau PPKN menempuh pendidikan S1 PPKN dan S2 Sosial. Beliau bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 5, nomor 1, Junrejo, Kota Batu. Baik, kita undang bersama Ibu Sinaroh Fatimah, SPD MSI. Monggo Ibu. Nggih, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Nggih, monggo pinara Ibu. Baik, berikutnya kita juga akan menghadirkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Rohani SPI MP. Monggo Ibu, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Ibu Rohani ini, baik, Ibu Rohani SPI MP ini merupakan komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, kemudian koordinator divisi SDM Litbang, kemudian beliau juga ada pengalaman khusus tentang kepemiluan dan non kepemiluan, begitu nggih Ibu. Anggota KPU Provinsi Jawa Timur, kemudian anggota Panwaslu Kota Batu. Beliau juga staf peneliti Pusat Pengkajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Berikutnya ada latihan kepemimpinan nasional oleh Menpora, banyak sekali. Kemudian ada pelatihan public relation, kemudian pelatihan sistem keuangan, kemudian ada pelatihan penerimaan keluhan masyarakat, dan berikutnya juga ada social development program persahabatan Indonesia-Jepang. Luar biasa. Untuk selebihnya akan kami berikan langsung kepada moderator kita, Ibu Sinaroh. Monggo Ibu. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu Rohani, kita bisa bertemu di Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan dalam kesempatan yang sangat baik, yaitu berbincang hangat tentang demokrasi, sentuh nurani anak negeri. Baik Ibu, sebagai pengantar dalam perbincangan kita pagi hari ini, bahwa kondisi demokrasi pemilu di SMA Negeri 2 Batu direalisasikan melalui pemilihan Ketua OSIS dan Ketua MPK. Namun pelaksanaannya sejauh kemampuan anak-anak. Mohon di sini Ibu Rohani untuk bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang praktek demokrasi khususnya dalam pemilu. Monggo. Nggih, Bu Sin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Batu, Bapak Anto Dwi Cahyono, beserta seluruh jajaran pejabat dan staf di SMA Negeri 2 Batu, Bapak Ibu wali murid ya yang juga hadir di forum ini yang saya hormati, dan juga anak-anak di SMA Negeri 2 Batu yang saya sayangi dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga masih bisa beraktivitas. Saya mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin ada beberapa yang tidak kenal. Saya mohon izin lepas masker ya, karena di sini ruangan juga terbatas orangnya. Mungkin bisa lebih mengenal saya. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman, izinkan saya menyapa Bapak Ibu teman-teman di forum ini dengan sebuah pantun. Nah, saya sudah bikin pantun ini. Kupas-kupas buah mangga, mangga dikupas kuning warnanya. Bincang demokrasi di SMA Negeri 2, insya Allah berkah dan manfaat ilmunya. Ya. Jadi saat ini saya sedang menjabat sebagai komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Divisi SDM dan Litbang. Setelah sebelumnya saya juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kota Batu di periode sebelumnya. Jadi syukur alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di SMA Negeri 2 ini. Ini bukan kali pertamanya saya hadir di sini, karena sebelumnya pada saat menjabat di KPU Kota Batu, saya juga pernah bekerja sama dengan SMA Negeri 2 untuk beberapa program kegiatan ya. Jadi sehari sebagai pembina upacara kami diberi kesempatan untuk menjadi pembina upacara pada saat hari Senin. Nah, kemudian beberapa kegiatan sosialisasi persiapan pemilihan untuk tingkat Kota Batu kita juga diberi kesempatan melakukan sosialisasi di teman-teman calon pemilih pemula di SMA Negeri 2 Batu. Dan hari ini kami sangat menyambut baik sekali proyek kegiatan di SMA Negeri 2 Batu, dan mungkin ini hanya beberapa lokus saja yang diberi kepercayaan oleh kementerian untuk menyelenggarakan program ini. Jadi bersyukur teman-teman siswa, orang tua itu juga harus memiliki kebanggaan tersendiri karena SMA Negeri 2 telah terpilih sebagai lokus untuk penyelenggaraan proyek ini. Nah, bicara soal demokrasi, demokrasi itu bisa berlaku dimanapun gitu ya, bisa berlaku dimanapun. Tidak hanya pada kegiatan aspek formal kenegaraan, tetapi juga sehari-hari itu sebenarnya demokrasi itu bisa tercermin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada alasan kenapa sebuah negara itu didirikan. Nah, termasuk pada saat Indonesia merdeka itu ada tujuan mulia dari negara kita, sebagaimana sudah dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya negara ingin mewujudkan
kesejahteraan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, melaksanakan perdamaian dunia. Nah, keyword yang ada di sini adalah upaya negara untuk bisa mencerdaskan bangsa. Melalui apa? Melalui kegiatan pendidikan, salah satunya. Nah, di dalam pendidikan itu berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, saya melihat ada tujuan mulia diarahkannya sebuah proses pendidikan. Salah satunya adalah mengembangkan potensi karakter anak supaya bisa berakhlak mulia, beriman, gitu ya. Kemudian diantaranya adalah anak-anak diminta untuk bisa bersikap kritis dan demokratis di sana. Nah, kita mengambil spesifikasi bagaimana kehidupan demokratis itu bisa diwujudkan di dalam lingkungan sekolah. Jadi demokratis itu kan kata sifat yang menunjukkan karakter seseorang, di mana dalam setiap interaksi dia bisa menjadi pribadi yang menghargai nilai-nilai demokrasi. Apa saja nilai-nilai demokrasi itu? Nilai-nilai demokrasi diantaranya adalah menjunjung tinggi kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk bisa menjunjung tinggi kesetaraan, gitu ya Bu. Nah, salah satu organisasi yang bisa mewadahi teman-teman untuk menjalankan demokrasi di tingkat sekolah itu adalah organisasi intrasekolah atau OSIS ya, OSIS. Karena memang OSIS ini di Permendiknas nomor 39 tahun 2008 ya, memang sudah diatur dasar hukumnya satu-satunya organisasi yang memang harus hidup dan berkembang untuk mewadahi teman-teman di tingkat SMP dan SMA. Kalau TK enggak ada, nah TK belum, SD juga belum. Jadi memang khusus untuk SMP dan OSIS. Nah, bagaimana sekarang kita berupaya menciptakan kondisi OSIS itu kondisi yang demokratis. Nah, salah satunya tadi arahnya adalah merancang kegiatan pemilihan ketua OSIS secara demokratis. Informasi yang saya dapatkan nanti kegiatan ini akan dilaksanakan sekitar bulan September tahun 2022. Namun jauh-jauh hari, akhir Juli ini ternyata pihak sekolah sudah merancang sebuah program bagaimana membekali siswanya supaya nanti ketika pelaksanaan pemilihan ketua OSIS, anak-anak sudah memiliki bekal yang cukup, bekal pengetahuan, kemudian bisa diterjemahkan dalam bentuk bekal persiapan, supaya nanti penyelenggaraan kegiatan pemilihan OSIS-nya bisa berjalan dengan lancar, bisa dipertanggungjawabkan, bisa akuntabel, gitu ya, bisa mencerminkan bagaimana sesungguhnya kehidupan demokrasi itu sudah diterapkan dan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Batu. Namun sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pemilihan OSIS ya, karena makna demokrasi itu teman-teman juga harus menjunjung tinggi soal kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari pun di kelas, dalam rangka berinteraksi dengan guru, dengan sesama siswa, itu sesungguhnya nilai-nilai demokratis itu bisa diterapkan. Gitu ya Bu Sri? Iya. Ini Bu, Ibu dari KPU ya, kami terbatas sekali tentang KPU ini, tupoksinya dan juga mungkin cara perekrutannya Bu. Mungkin di sini anak-anak kami ya nanti hendak ke sana, tapi bagaimana caranya? Oke. Ya, jadi KPU Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum itu merupakan salah satu bagian yang dimandatkan oleh undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 22E itu sudah diatur bagaimana pelaksanaan kegiatan pemilihan umum di Indonesia, termasuk siapa yang menyelenggarakan, kemudian asas dan prinsip yang harus diselenggarakannya.
Jadi Komisi Pemilihan Umum itu merupakan salah satu organisasi penyelenggara pemilu, di samping ada Bawaslu dan juga ada DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi nanti yang menangani urusan ketika ada potensi pelanggaran etik yang dilakukan oleh jajaran penyelenggara pemilu. Nah, KPU ini secara berjenjang, secara hierarkis, sifatnya nasional, tetap dan mandiri. Di tingkat pusat ada, tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Namun ada juga di samping yang bersifat permanen itu ada yang bersifat ad hoc ya. Ad hoc itu sementara, artinya dia dibentuk ketika ada kegiatan pemilu maupun pemilihan. Nah, penyelenggara pemilu badan ad hoc ini ada di tingkat kecamatan, disebut dengan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian ada di tingkat desa kelurahan, disebut dengan PPS, ya, Panitia Pemungutan Suara. Kemudian ada di tingkat TPS. Di tingkat TPS itu disebut dengan KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Di samping KPPS nanti ada juga petugas ketertiban TPS atau Linmas. Kita nanti akan bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing untuk rekrutmen Linmas. Nah, kemudian ada lagi istilahnya Pantarlih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Itu kalau dalam pemilu, tapi kalau dalam pemilihan atau pilkada itu nanti istilahnya adalah PPDP, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Nah, pola rekrutmen ini dilakukan secara terbuka. Jadi siapapun itu sebenarnya ketika dia sudah memenuhi syarat boleh mengikuti proses seleksi. Jadi kalau yang sifatnya permanen KPU, KPU RI dan KPU Kabupaten Kota itu 5 tahun sekali ada rekrutmen. Tapi hanya dibatasi untuk 2 kali masa jabatan di tingkatnya masing-masing. Nah, jadi kalau saya dulu pernah di KPU Kota Batu sudah 2 kali masa jabatan, sudah tidak boleh lagi di situ. Harus ada regenerasi, tapi boleh ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya di KPU provinsi. Nah, itu rekrutmennya 5 tahun sekali. Sementara untuk yang ad hoc, itu pola rekrutmennya dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlangsung. Mungkin syarat-syaratnya gitu, Bu. Oke, jadi kalau persyaratan dari segi umur ya, dari segi usia, itu kalau memang di tingkat yang permanen itu memang ada batasan usia 25 sampai 30 tahun gitu ya, untuk provinsi 30 tahun, untuk yang di tingkat kabupaten kota 25. Tapi untuk yang badan ad hoc itu syarat umurnya lebih rendah lah, Bu. Ya, jadi teman-teman yang usia 17 tahun sudah boleh. 17 tahun sudah boleh mengikuti seleksi badan ad hoc ya. Tetapi kebijakan umur ini kemarin pada saat pandemi itu memang ada pertimbangan-pertimbangan dari aspek kesehatan sehingga dinaikkan menjadi usia 20 tahun. Batas maksimal kalau dalam kondisi normal tidak ada pembatasan maksimal berapa. Tetapi dalam kondisi pandemi kemarin pada saat Pilkada 2020 itu usia dibatasi sampai dengan usia 50 tahun. Jadi karena kemudian tidak memiliki komorbid atau penyakit bawaan ya. Jadi memang situasi pandemi COVID ini mengharuskan semua aktivitas tidak hanya di kegiatan pemilu dan pemilihan untuk bisa mempertimbangkan kondisi kesehatan masing-masing orang yang memang berperan di situ. Ya. Mantap. Ya, terima kasih. Berdasarkan pengalaman Ibu, mungkin pelanggaran apa saja yang umum, pelanggaran apa saja yang sering terjadi, dan juga mungkin ada yang sudah contoh yang sudah diterapkan begitu. Nah, nanti dijawab setelah ini ya, jeda dulu ya.
Oke, saya waktunya menjawab ya. Iya. Tadi pertanyaannya apa tadi, Bu? Berdasarkan pengalaman Ibu, pelanggaran ya. pelanggaran yang Jenis-jenis pelanggaran yang pernah terjadi dan penanganannya gitu. Baik, ya. Jadi memang pelanggaran terkait dengan tahapan pemilu dan pemilihan itu sangat banyak dan beragam terkait dengan tahapan masing-masing. Misalnya pada saat tahapan pemutakhiran data pemilih, ya ada indikasi seseorang yang mungkin belum berusia 17 tahun. Dia masuk ke dalam daftar kami, itu memang merupakan salah satu pelanggaran ketika itu dilakukan dengan sengaja, gitu ya, soal data pemilih. Kemudian ada juga pada saat hari H, misalnya pada saat hari pemungutan suara, itu di berbagai tempat dan ini sudah pernah terjadi, seseorang yang tidak memiliki hak pilih, tapi dia menggunakan surat pemberitahuan dari orang tuanya misalnya. Jadi karena orang tuanya pergi keluar kota, tidak bisa menggunakan hak pilih, anaknya yang belum berusia 17 tahun itu datang ke TPS, membawa surat pemberitahuan. Nah, ketika dicocokkan, loh, ini nama yang bersangkutan KTP-nya kok tidak sesuai dengan foto, gitu ya. Nah, maka kemudian itu ditolak. Kalau itu ketahuan. Kalau tidak ketahuan, dia sudah menggunakan hak pilih, maka itu kalau dilakukan lebih dari seorang, itu bisa menyebabkan pemungutan suara ulang. Nah, satu TPS diulang tuh, Bu. Nah, pernah ada kejadian di satu daerah ya, jadi seseorang itu membawa 5 surat undangan, keluarganya dibawa semua. Loh, yang lainnya kemana? Yang lainnya lagi pergi. Loh, kan itu ada pidananya juga ya, ada ancaman pidana ketika itu atas dasar kesengajaan. Tapi kita harus mencari lebih dalam apakah itu sengaja atau tidak. Ketika ditanya, loh Bu, adatnya di sini kalau menerima undangan itu wajib hadir. Nah, makanya kalau orang tua saya yang hadir, yang tidak bisa hadir, saya yang mewakili. Nah, hal-hal seperti itu salah satu evaluasi ya bagi kami untuk bisa memberikan pemahaman kepada para pemilih bagaimana mereka harus menggunakan hak pilih, bahwa seseorang yang memang bukan dirinya itu tidak boleh mewakilkan seseorang ke TPS. Kemudian pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kegiatan kampanye itu juga banyak ya. Misalnya kampanye di tempat pendidikan atau kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan atau melakukan konvoi pasca kampanye itu. Kemudian kalau terkait dengan pencalonan, indikasi pelanggaran itu misalnya penggunaan dokumen palsu ya, maksudnya yang tidak sesungguhnya, entah itu ijazah, entah itu dokumen-dokumen yang lain, itu masuk potensi pelanggaran yang selama ini sering terjadi pada saat kegiatan pemilu maupun pemilihan. Ibu, beberapa waktu yang lalu itu pernah ada demo mahasiswa ya, yang ternyata di situ itu ada anak-anak SMA, gitu ya. Ada anak-anak SMA. Nah ini mohon ada tip ya Bu ya. Ketika kita diajak, anak-anak diajak untuk ikut demo, itu bagaimana trik yang baik ya, yang baik menyikapi ini. Dan mungkin juga minta penjelasan kami tentang dampak ya, dampak yang ketika kita melakukan demonstrasi itu, mungkin dampak-dampak yang muncul itu apa? Oke, jadi demo itu merupakan salah satu saluran aspirasi untuk berpendapat ya. Cuman sekarang demo yang bagaimana, yang dilakukan oleh siapa dan temanya apa, itu memang perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Teman-teman seusia SMA, usia 17 tahun, itu boleh-boleh saja berpendapat. Boleh-boleh saja menyampaikan aspirasi ya, tetapi harus diverifikasi, diperjelas dulu. Ini demo dalam rangka apa, bagaimana bentuknya, mengganggu waktu belajar atau tidak, apakah masih ada saluran-saluran lain yang bisa kita lakukan selain harus demo dan turun ke jalan gitu ya. Jadi memang ini peran guru dan orang tua itu luar biasa untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak
tapi tidak bermaksud untuk mengekang anak-anak sehingga dia tidak bisa menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Ya, nah, jadi pandai-pandailah memilah-milah aktivitas baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah supaya tidak merugikan bagi anak-anak. Nah, kita juga harus pahamkan kepada anak-anak batasan usia berapa ketika mereka punya kewajiban hukum, ya, punya kewajiban hukum. Jangan dianggap kemudian karena dia anak, kemudian dia tidak punya kewajiban hukum ketika melakukan pelanggaran. Itu patut kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi dalam sistem peradilan anak di sana itu disebutkan ketika anak sudah mencapai usia 18 tahun ke atas, itu dia sudah masuk kepada peradilan umum. Tapi sebelum masuk ke 18, dia masuk pada sistem peradilan anak. Jadi artinya ketika usia 12 sampai 18 itu anak-anak punya kewajiban hukum. Kewajiban hukum itu artinya anak-anak punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala perilaku dan perbuatannya di depan hukum. Nah, cuman nanti metodenya atau sistemnya beda di sistem peradilan anak atau di sistem peradilan yang umum. Jadi hal-hal seperti ini patut untuk kita sampaikan kepada anak-anak sehingga anak-anak paham mereka harus berbuat apa, kemudian rambu-rambunya sampai seberapa, dan tujuan utama mereka sebagai pelajar itu sesungguhnya apa gitu ya. Jadi boleh berekspresi, boleh berpendapat, tetapi harus bisa dipilah-pilah bagaimana bentuknya, kepada siapa kita harus menyampaikan, kemudian isu-isu strategis apa yang perlu disampaikan oleh teman-teman, oleh anak-anak. Saya kira dialog itu merupakan hal yang paling bagus ya untuk membuat aspirasi. Pihak sekolah juga bisa memfasilitasi anak-anak. Silakan terbuka menyampaikan pendapatnya, apa yang dimaui. Anak-anak boleh mengkritisi isu-isu di luar, tetapi dalam koridor diskusi di dalam sekolah. Itu akan lebih sehat dan lebih bisa memberikan ruang bagi anak-anak untuk terus berekspresi, bersikap kritis, tapi masih dalam koridor yang aman bagi status dia sebagai pelajar. Nah, itu. Iya, Ibu. Monggo, Ibu. Siap. Dulu. Sebelum kita lanjut, kita saksikan yang berikut ini. Ibu, ini kami kan September ya ada pemilihan ketua OSIS. Nah, di sini mohon pemberian wawasan lah bagaimana apa-apa saja yang harus dipersiapkan, baik mungkin terutama mental ya, agar ya semuanya bisa berpartisipasi aktif. Ya. Jadi memang teman-teman punya kewajiban bersama untuk membesarkan organisasi ini ya, OSIS. Jadi siapa saja yang akan jadi ketua OSIS, siapa yang jadi pengurusnya, itu memang teman-teman peserta didik punya hak untuk
turut serta membesarkan organisasi itu. Nah, dalam perspektif demokrasi, saya ingin berdiskusi dengan teman-teman dan memberikan wawasan bagaimana demokratisasi itu kita wujudkan dalam bentuk pemilihan OSIS, ketua OSIS ya. Jadi yang pertama memang regulasinya itu harus ada dulu, harus jelas ya. Regulasi. Aturan mainnya nanti bagaimana? Apakah pemilihan ketua OSIS ini mau dilakukan secara langsung, diikuti oleh seluruh sivitas akademika, ataukah hanya peserta didik saja, apakah guru boleh gitu ya. Kemudian kapan waktunya itu tentunya sesuai dengan akhir masa jabatan ketua OSIS yang sebelumnya. Kemudian bagaimana metodologi yang akan dilaksanakan, apakah masih menggunakan surat suara, ataukah teman-teman sudah akan mengupayakan e-voting gitu ya, menggunakan elektronik sarana prasarana yang ada. Kemudian bagaimana sistem rekapnya, apakah menggunakan e-rekap, e-account gitu ya, penghitungan secara elektronik gitu ya. Kemudian baru penetapan dan pelantikannya. Itu regulasinya harus jelas terlebih dahulu, basisnya harus ada. Baru dari regulasi itulah kemudian kita punya dasar pijakan untuk melakukan aktivitas yang lain. Misalnya aktivitas pertama itu dilakukan terkait dengan pencalonan. Pencalonan dibuka bagaimana desain pengumuman pendaftaran pencalonan. Kemudian bagaimana cara menerima pencalonannya. Siapa saja yang boleh dicalonkan, syaratnya apa saja, dokumen-dokumen yang harus disertakan apa. Kemudian siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian syarat calon, memverifikasi gitu ya. Nah, setelah itu nanti diumumkan apakah dibuka ruang untuk memberikan masukan terhadap bakal calon ini ya. Misalnya ini si A suka ke sini, suka segini atau ada syarat lain yang mungkin bisa membatalkan pencalonan dia. Jadi diumumkan dulu ada masukan enggak? Kalau ada masukan bagaimana mekanisme klarifikasinya. Nah, setelah itu nanti pada akhirnya ada penetapan calon ketua OSIS. Nah, setelah ditetapkan calonnya, apakah nanti akan dibuka ruang untuk melakukan kampanye? Melakukan kampanye itu dalam tanda kutip para calon diberi kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, program ketika nanti dia terpilih menjadi ketua OSIS. Nah, kampanyenya dalam bentuk apa saja? Apakah dalam bentuk tatap muka terbatas, ataukah dalam bentuk rapat umum? Kapan waktunya, gitu ya? Difasilitasi oleh siapa? Ataukah ada bentuk-bentuk yang lain? Mereka boleh bikin poster, selebaran, gitu ya. Nah, itu dibuka ruang. Di mana saja kampanye itu bisa dilakukan? Apakah kampanye bisa melalui media sosial? Akunnya bagaimana didaftarkan? Seperti itu. Nah, setelah kampanye selesai, kemudian sambil kampanye juga harus diidentifikasi pemilihnya. Siapa saja yang berhak menjadi pemilih, syaratnya apa gitu ya. Kemudian bagaimana teman-teman menyusun daftar pemilih dan bagaimana syarat pemilih itu harus hadir di TPS untuk menggunakan hak pilih. Nah, itu kan hal-hal yang mungkin perlu disiapkan. Setelah semua itu selesai, mungkin persoalan logistik itu menjadi penting. Ada berapa TPS yang mau didirikan? Kemudian dukungan sarana prasarana ini nanti akan tergantung pada model yang mau kita terapkan. Kalau masih mau pakai surat suara, ya nanti berarti harus ada cetak surat suara, setting, packing, ya, kemudian didistribusikan di TPS, ada berapa TPS di sini. Tapi kalau mau menggunakan e-voting, harus dipastikan dulu aplikasinya, kemudian perangkatnya, kemudian ketersediaan jaringan, ya. Kalau misalnya ada kendala jaringan, bagaimana security sistemnya. Nah, hal-hal seperti itu saya yakin teman-teman bisa mempersiapkan itu dengan baik. Nah, baru kemudian nanti masuk pada saat hari H penggunaan hak pilih, dimulai jam berapa, petugasnya siapa saja, bagaimana menyusun daftar hadirnya, dan yang terakhir nanti pada saat penghitungan suara. Mau direkap pakai manual apa pakai e-rekap gitu ya. Kalau e-rekap berarti harus disiapkan aplikasinya, kemudian bagaimana nanti penetapan calonnya.
Saya kira ini sedikit banyak sudah bisa memberikan gambaran bagaimana proses pemilihan ketua OSIS nanti akan dilaksanakan. Dan saya yakin di SMA Negeri 2 ini bukan kali pertama teman-teman melaksanakan pemilihan ketua OSIS, tapi teman-teman tidak boleh hanya berpangku pada yang sudah-sudah. Karena apa? Hari ini sudah ada kebutuhan yang lebih melihat situasi dan perkembangan. Kalau misalnya pada saat pandemi teman-teman tidak bisa hadir langsung ke TPS, itu kan harus ada inisiasi, harus ada inovasi. Apa yang sudah dikerjakan teman-teman pada tahun-tahun sebelumnya, itu harusnya dilakukan evaluasi untuk bisa mencapai kegiatan pemilihan yang lebih baik di tahun ini. Nah, mudah-mudahan saran, pendapat, pandangan ini sedikit banyak bisa mengetuk hati Bapak Ibu, teman-teman yang ada di SMA Negeri 2 ini supaya nanti pemilihan ketua OSIS-nya bisa lebih transparan, lebih akuntabel, lebih membuka ruang kepada teman-teman untuk mengembangkan potensi IT yang ada di sini ya. Karena penggunaan teknologi informasi itu hari ini satu keniscayaan. Kita sudah tidak bisa mengelak dari itu karena itu adalah tools alat kita untuk bisa mempermudah kerja-kerja kita. Tapi proses security sistemnya, proses pengamanannya itu juga harus mendapat perhatian dari teman-teman supaya tidak dihack, supaya tidak diganggu, supaya jaringannya stabil sehingga proses-prosesnya bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu ya Bu Sin. Iya. Baik Ibu, dibuka pertanyaan. Boleh kita diskusi. Saatnya kita buka pertanyaan, mungkin satu sesi 2 pertanyaan gitu, ya. Untuk hadirin yang ada di Zoom, baik siswa maupun wali murid, ya, monggo jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar. Ya. Nanti kita pilih 2 penanya. Ya, ada yang langsung. Mungkin. Oh ya, boleh langsung, monggo. Ada yang raise hand? Ada, iya. M. Salim. Nah, itu yang di kolom chat itu. Muhammad Salim Ramadan. Mungkin bisa dibacakan dulu tentang dibacakan. Atau dia dikasih kesempatan menyampaikan secara langsung tuh panjang itu. Disampaikan secara langsung M. Salim. Iya, M. Salim. Silakan, Nah. 11.9. 11.9. M. Salim 11.9. Maju Nak ke depan laptop di kelas tersebut. Itu sudah. Iya. Terlihat. Itu. Iya, silakan. Iya. Ayo, Nak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Ramadan dari kelas 11.9. Saya ingin bertanya ya. Demokrasi kan tadi sesuai kata Bu Rohani juga terkait dengan kebebasan berpendapat. Di berbagai negara kebebasan berpendapat ini dilindungi kan ya. Pernah terjadi peristiwa pada akhir 2005 dan awal 2006, yakni pemuatan 12 kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW oleh koran Dilan Posten, Denmark, dan beberapa media lainnya. Penerbitan kartun tersebut menuai protes keras dari umat Islam dan berbagai penjuru dunia. Sebaliknya, di pihak Barat menganggap pembuatan dan pemuatan kartun tersebut adalah wujud kebebasan berekspresi yang mesti dijamin dan dihormati.
Pertanyaan saya di sini adalah bagaimana kebebasan berpendapat yang dapat diterapkan di negara Indonesia kita ini. Karena menurut saya kebebasan pendapat tentunya tidak dapat bertentangan dengan nilai budaya dan agama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Iya. Kebebasan berpendapat. Iya. Berikutnya. Satu lagi, Nak. 11. 11.6. Atas nama Aprilia. Ananda Aprilia, silakan, Nak. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Aprilia. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nurfadila dari kelas 11.6. Pertanyaan saya, bagaimanakah melaksanakan sebuah pembangunan demokrasi yang ada di sekolah supaya lebih baik lagi dan juga telah dijelaskan bahwa demokrasi terdapat nilai kebebasan. Jika kebebasan tersebut disalahgunakan dan melewati batas, bagaimana cara kita dalam mengatasinya? Sekian, terima kasih. Iya. Iya. Sudah? Dua saja dulu. Iya. Ibu yang pertama tentang kebebasan berpendapat. Iya. Teman-teman, terima kasih ya atas materi diskusinya, jadi menarik sekali dan muatannya sangat kritis sekali. Ya, luar biasa. Yang pertama, soal kejadian di tahun 2005 di mana ada kartun yang di sana memang menyinggung urusan mengandung unsur SARA ya, suku, agama, ras, antar golongan, yang kemudian itu ada tindakan penegakan hukum di sana. Jadi memang pada saat kita melaksanakan kebebasan berekspresi, berkreasi gitu ya, dibuka ruang seluas-luasnya, tetapi ada rambu-rambu yang memang harus kita patuhi bersama karena memang harus disesuaikan dengan unsur budaya, kemudian adat istiadat, bagaimana pengaturan negara hukum di negara kita ya. Jadi kita tidak perlu takut berpendapat, beda pendapat pun tidak perlu takut. Tetapi memang ada forum di mana kita bisa menyampaikan itu, menyampaikan beda pendapat kita, menyampaikan pandangan kita gitu ya, kepada forum-forum yang memang difasilitasi. Teman-teman ketika melakukan ekspresi dalam bentuk karikatur juga silakan. Tapi mungkin ada baiknya kalau teman-teman pelajar SMA sebelum diupload gitu ya di media sosial, teman-teman ada guru yang bisa diajak diskusi, dimintai pendapat. Pak, saya punya karya seni seperti ini, saya ingin mengkritisi tema ini dengan bentuk semacam ini, apakah masih sesuai norma ataukah ada hal-hal yang ini menjadi pemicu terjadinya kegaduhan atau polemik gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu gurunya mesti akan bisa memberikan saran, pendapat itu. Baru kemudian di-upload di media sosial. Saya kira sikap-sikap bijak seperti ini patut untuk kita kembangkan. Kita butuh orang lain untuk menilai karya kita. Karena kadang apa yang ada di pikiran kita itu bisa jadi kita tidak bisa menjangkau semuanya, gitu ya Bu. Jadi saya sarankan seperti itu ya teman-teman. Teruslah berkreasi, namun teman-teman harus tetap bijak. Karena di mana bumi itu diinjak dan disitulah langit itu dijunjung. Jadi memang kita hidup tidak bisa sebebas-bebasnya karena memang ada hak orang lain juga yang tidak boleh kita langgar. Jadi ini nyambung sama pertanyaannya Mbak Aprilia tadi soal kebebasan yang bagaimana yang bisa kita jalankan gitu ya. Jadi prinsip seperti itu, di antara kebebasan yang kita miliki kita harus sadar dan paham ada kebebasan orang lain juga yang kita juga harus jaga dan harus kita hormati. Saya kira itu teman-teman di sekolah, sekali lagi silakan berkreasi, silakan berinovasi, tapi jangan lupa membuka ruang bagi orang lain untuk bisa mengkritisi hasil-hasil kerja kita gitu ya. Dan kita harus berbesar hati menerima
masukan-masukan seperti itu. Karena orang yang memberi masukan itu kita harus berprasangka baik bahwa dia memang ingin memberikan penilaian yang positif terhadap karya kita daripada nanti ada timbul persoalan di kemudian hari. Itu ya, Bu. Iya. Dari tanggapan dari Ibu tadi saya simpulkan bahwa untuk melakukan sebuah aktivitas maka regulasi itu harus lengkap ya Bu ya. Regulasi harus lengkap, jadi aturan-aturan setiap langkah, setiap tahap, termasuk misalnya ada sanksi, begitu. Terima kasih Ibu, mungkin bisa ditambah satu lagi ya, satu pertanyaan lagi? Iya. Oh, dari guru, iya, dari Bu Iva. Monggo Bu Iva. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nabila Revaina Salisabila. Saya dari kelas 11 Saya ingin bertanya, pendidikan dan demokrasi merupakan salah satu hal yang saling berkaitan. Pendidikan penting untuk membangun kesadaran setiap orang bahwa mereka perlu mencapai kedewasaan dengan berdasarkan penghargaan terhadap orang lain. Bagaimanakah pentingnya pendidikan pada demokrasi di Indonesia dan sebutkan bagaimana cara menumbuhkan sikap demokrasi pada kalangan anak remaja yang ada di sekolah SMA Negeri 2 Batu. Terima kasih. Jadi kan ada beberapa pelaksanaan regulasi ya Bu ya. Untuk jadi seorang presiden syaratnya harus lulus SMA, apakah perguruan tinggi gitu ya. Terus di sini apa kira-kira manfaatnya tingkatan? Monggo. Ya, jadi pendidikan itu satu hal yang memang harus dipenuhi oleh anak-anak ya. Jadi kalau kita ingin memperjuangkan masa depan yang lebih baik, maka jalan yang kita tempuh itu ya harus dipenuhi pendidikannya. Orang tua nggak mungkin mewariskan harta tahta selamanya kepada anak-anak. Dan itu ada masa habisnya. Tapi kalau ilmu, pendidikan, itu insya Allah akan mendampingi anak-anak terus pada saat anak-anak meraih masa depan, meskipun suatu saat nanti tanpa didampingi orang tua. Karena kami sebagai orang tua itu punya keterbatasan usia, kita punya takdir, tidak bisa terus mendampingi anak-anak. Maka salah satu bekal yang paling utama untuk anak-anak, supaya nanti mereka bisa mandiri, bisa menempuh masa depan dengan baik, ya dengan pendidikan. Ya, jadi saya sangat berharap teman-teman peserta didik itu bisa memaknai betul bagaimana perjuangan orang tua menyekolahkan anak-anak. Untuk apa sih sebenarnya saya disekolahkan gitu ya? Karena di dunia pendidikan itu banyak hal yang ingin kita harapkan. Jadi Bapak Ibu guru yang diberi kesempatan menjabat sebagai guru, itu adalah pekerjaan yang sangat mulia sesungguhnya. Karena melalui interaksi pendidikan itulah nilai-nilai karakter anak itu akan terbangun. Kita tidak bisa merasakan manfaatnya jangka pendek, tapi insya Allah jangka panjang itu akan sangat terasa manfaatnya. Nah, jadi kalau saya disuruh sebutkan misalnya manfaat pendidikan gitu ya, rasanya banyak sekali yang harus saya sebutkan gitu ya Mbak. Jadi intinya begini, pendidikan itu memang untuk mengembangkan karakter dan potensi anak gitu ya. Nah, negara akan hadir di dalam sistem pendidikan itu dengan cara memberikan rambu-rambu. Apa sih yang diharapkan nanti kepada anak bangsa ini ketika dia sudah menempuh pendidikan? Nah, di antaranya soal nilai keimanan, iman, takwa,
berakhlak gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian anak-anak punya kepribadian yang baik, anak-anak bisa memperjuangkan masa depan, karena anak-anak adalah sesungguhnya generasi penerus nanti setelah kita yang sudah umur ini akan mengakhiri jabatan, akan mengakhiri pekerjaan, bahkan sudah tidak diberi kesempatan lagi misalnya di dunia, kita pindah ke dunia yang lain. Nah, maka anak-anaklah yang akan mewarisi itu semua. Jadi memang pendidikan ini menjadi penting bagi kita semua ya. Satu-satunya jalan bagi kita untuk memutus rantai kemiskinan, untuk memutus ketidakberdayaan adalah melalui pendidikan. Nah, jadi mungkin hari ini mungkin teman-teman merasa tertekan di sini karena banyak tugas, karena banyak diarahkan oleh Bapak Ibu. Tapi sesungguhnya ke depan nanti teman-teman akan bisa merasakan manfaatnya. Jadi berprasangkalah yang baik terkait dengan seluruh proses dan aktivitas pendidikan yang sedang teman-teman tempuh hari ini. Insya Allah segala jeripaya kerja keras kita itu akan membuahkan hasil. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, ya Bu. Jadi kalau kita mau bekerja keras, ya insya Allah nanti hasilnya juga akan insya Allah bermanfaat. Saya kira gitu ya Bu Sin. Ini tadi kurang satu ya. Untuk jadi apa yang dipilih itu syaratnya umur berapa itu? Maaf, ijazahnya. Oh, ijazah. Untuk apa? Untuk presiden apakah? Nah, ini informasi ya bagi teman-teman. Tahun 2024 besok kita ada agenda besar, agenda politik yang cukup besar karena memang diagendakan ada pemilihan secara serentak. Pemilu serentak tahun 2024. Kapan itu akan dilaksanakan? Hari dan tanggal pemungutan suaranya pada tanggal 14 Februari 2024. Nanti ada 5 jenis pemilihan di sana. Kita akan memilih anggota DPR, memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPD, memilih anggota DPRD provinsi, dan memilih anggota DPRD kabupaten kota. Nah, di tahun yang sama pada tanggal 27 November 2024, kita akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional. Nah, termasuk Kota Batu. Nah, meskipun di Kota Batu nanti wali kota dan wakil wali kota yang saat ini kemarin dipilih tahun 2017, nanti akhir masa jabatannya di tahun 2022. Kalau tidak salah 27 Desember 2022, Bu Dewanti dan Pak Punjul itu sudah berakhir masa jabatan. Kemudian akan ditunjuk PJ, pejabat wali kota. Penjabat wali kota selama 2 tahun panjang sampai akhir di 2024. Satu-satunya Kota Batu ini PJ-nya paling panjang di Jawa Timur. Nah, di 2024 nanti yang pertama di pemilu itu ada 5 jenis pemilihan, yang November itu ada pemilihan kepala daerah, bisa milih gubernur dan wali kota kalau di Batu. Masing-masing jenis ini memiliki persyaratan, Bu. Nah, jadi kalau nanti persyaratan sebagai presiden usianya 40, kalau persyaratan sebagai DPR usianya 21, gitu ya. Jadi beda-beda. DPD juga seperti itu. Demikian juga untuk kepala daerah. Jadi sama. Jadi seperti itu. Nah, tinggal nanti kalau dikolaborasikan di pemilihan ketua OSIS, nah, mungkin apakah teman-teman harus mengaktualisasikan itu pada syarat usia, misalnya usia 16 sampai 17 atau ya itu tergantung muatan lokal ya, karena saya cari memang tidak ada pakem yang khusus secara nasional karena organisasi siswa intrasekolah ini berdiri sendiri di tiap sekolah. Dia tidak terintegrasi dengan sekolah yang lain. Artinya teman-teman memang diberi kebebasan untuk mengelola organisasinya ya, karena dia tidak punya koneksi internet terkoneksi di organisasi yang lain. Saya kira itu ya Bu ya. Hadirin, mungkin sekarang satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu wali murid. Monggo, mungkin masuk aja Bapak Ibu wali murid. Oh, iya.
Ya, kalau dari wali murid tidak ada, Bapak Ibu wali murid tidak ada, monggo anak-anak silakan nak tambah satu lagi. Ada? Sambil menunggu ya Bu ya, ini di sini yang terbanyak anak-anak ya pemilih pemula, kecuali ibu bapak guru ya. Pesan-pesan mungkin ya yang bisa memotivasi, mungkin juga anak-anak ingin nantinya berperan serta di sana, mungkin pesan dari Bu Rohani. Ya, Bu Sin. Jadi saya bersyukur sekali bisa berdiskusi di forum ini bersama Bapak Ibu guru dan juga anak-anak. Ya. Jadi sedikit banyak mungkin anak-anak bisa melihat dunia luar dari saya, dan saya pun bisa melihat kehidupan demokrasi di sekolah ini dari forum ini. Nah, itu sangat luar biasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jelang agenda nasional di pemilu dan pemilihan tahun 2024, mungkin anak-anak yang sekarang masih usia 15 tahun, ya, yang masih kelas 10, kelas 11, insya Allah nanti di 2024 anak-anak sudah akan menggunakan hak pilih. Karena anak-anak sudah berusia 17 tahun dan pemilu yang paling dekat adalah pemilu di 2024. Nah, jadi butuh kepercayaan diri, butuh pengetahuan yang cukup sebelum teman-teman menggunakan hak pilih. Tapi saya sangat berharap teman-teman tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga ikut berpartisipasi aktif di berbagai sektor, misalnya jadi penyelenggara. Kalau teman-teman usianya sudah cukup, teman-teman bisa berpartisipasi di penyelenggara ad hoc, entah itu di PPK, di PPS, di KPPS, gitu ya, maupun nanti di Pantarlih. Bahkan kami sedang merintis kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk perguruan tinggi. KPPS itu didorong teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan program Merdeka Belajar untuk bisa terjun secara langsung sebagai KPPS. Kemudian yang ketiga, agenda terdekat di sekolah ini dalam rangka pemilihan OSIS itu sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan simulasi, ya, melakukan simulasi, mempraktekkan kegiatan-kegiatan demokrasi yang dilakukan di sekolah. Jadi insya Allah dengan seperti itu kita tidak hanya belajar soal demokrasi itu dalam tataran teoritis, tetapi kita juga bisa langsung mempraktekkan nilai-nilai demokrasi di dalam kehidupan kita di sekolah. Terakhir, mungkin sebagai penutup juga, saya ingin sampaikan sebuah pantun kepada teman-teman. Bincang hangat di pagi hari bersama guru-guru yang cantik sekali. Mohon maaf bapak-bapaknya belum saya sebut ya. Mengupas demokrasi dan jati diri sama halnya membangun negeri dengan berbagai mimpi. Ya. Terima kasih. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, tapi kami sangat berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk hadir dan berinteraksi dengan teman-teman. Luar biasa Bu ya. Terima kasih kami juga ucapkan kepada Ibu Rohani yang berkenan hadir di kampus SMA Negeri 2 Batu. Mohon maaf tadi sempat ya tertunda karena teknis dan mungkin ada hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih, semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Rohani bermanfaat. Anak-anak, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi talk show Suara Demokrasi kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rohani Sudah, oke. Baik, terima kasih Ibu Rohani SPIMP selaku narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Sinarah Fatimah. Sesuai dengan temanya begitu ya, bincang hangat
banyak sekali pesan yang bisa saya ambil tadi, bahwa demokrasi itu berlaku dimanapun, tidak hanya dari formal kenegaraan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, begitu ya. Kemudian ini adalah salah satu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian juga terima kasih tadi siswa-siswi yang sudah aktif, Muhammad Salim dari 11.9, ada Aprilia dari 11.6, dan juga Nafiza dari 11.2 ya. Banyak sekali pembelajaran yang luar biasa. Kasih aplaus sekali lagi dong untuk kita bersama. Luar biasa, saya sangat senang sekali sesuai dengan topik kita, bincang hangat begitu. Baik, menarik sekali. Oke, untuk sebelum mengakhiri ya, kita bisa ini dulu ya, mengingatkan kembali bagaimana sih profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Baik, profil bersama-sama yang di studio sini ya, studio Perpustakaan Cakra Amartya SMA Negeri 2 Batu. Baik, profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Luar biasa sekali. Suara demokrasi nanti di elemen-elemennya itu nanti ada kita akhlak kepada negara, jadi akhlak bernegara, kemudian ada berkebinekaan global tadi, dan kita juga bisa nanti bernalar kritis. Luar biasa. Baiklah, menginspirasi sekali tentunya semuanya. Nanti setelah ini kalian kelas 11 yang jumlahnya hampir 350-an, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru dan pendamping. Nanti setelah ini kalian ada tugas untuk meresum apa-apa saja, poin-poin apa yang bisa kalian dapatkan di acara talkshow kita pada hari ini. Baik, sebelum di akhir acara, berikutnya adalah ada doa penutup. Nah, doa penutup ini agar apa yang kita dapatkan nanti selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sudah hadir Bapak Ali Ridho SPDMM? Sudah ya? Baik, alhamdulillah. Oke, sudah. Baik, kepada Bapak Ali Ridho SPDMM kami persilahkan untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Marilah kita akhiri kegiatan talkshow pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan talkshow ini bisa menjadi aspirasi kegiatan-kegiatan proyek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama selain Islam, silakan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Nah, bagi yang beragama Islam, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca terlebih dahulu suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Tuhan kami. Pada kesempatan pagi hari ini dengan penuh kebahagiaan serta berkah dan rahmat-Mu, kami keluarga besar SMA Negeri 2 Batu dan beberapa peserta dari wali murid dan juga peserta didik dalam kegiatan ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan membaca puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah, atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, sehingga kami memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada para pejuang kami, bahkan pada pahlawan bangsa kami, serta para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-Mu
dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, pada kesempatan pagi hari ini kami mengadakan kegiatan talk show. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh pada kesempatan pagi hari ini membawa berkah, kenikmatan, hidayah kepada seluruh peserta didik kami. Menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri mereka, keluarga, dan lembaga kami di SMA Negeri 2 Batu ini. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya Allah untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para ulama kami, syuhada kami. Sehingga Engkau memberikan anugerah kepada kami semua ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ali Ridho SPDMM atas pembacaan doanya. Para hadirin yang berbahagia, semua siswa kelas 11.1 hingga 11.10, rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama dari awal hingga akhir. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada segenap hadirin yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya Wilujeng Ari Andianingrum, selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kata dan sikap yang kurang berkenan di hati. Saya mewakili seluruh panitia juga mohon maaf jika ada penyambutan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Terakhir ada quotes dari saya bahwa usia muda itu adalah modal awal agar tangan tetap terkepal untuk mengarungi politik yang terjal. Your vote is your voice. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup ini bagai lukisan. Ilmu jangan hanya objek amal, tapi ilmu digunakan untuk memecahkan masalah dan menuntaskan persoalan. Di tangan pemuda, segala yang miskin bisa jadi milik. Usia muda adalah modal awal agar tangan tetap terkepal untuk arungi politik yang terjal. Your vote is your voice. Perbedaan bukan masalah. Bersatu dan Kalau kita mau dapat sesuatu, Kalau kita mau membangun sesuatu, imbal-imbalan lesu cuma mana tak mampu
Kalau kita mau merubah sesuatu, kalau kita mau dimengerti, pilihannya cuma satu. Berani bicara. Kita semua yang akan mengharumkan Indonesia dengan berani bersuara. Suara demokrasi, berani bersuara, Indonesia percaya.